Itu kan memang ajaran dari Bung Karno ya, Marxisme. Ya. Kemudian yang di breakdown oleh founding father kita menjadi Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Nah, itulah yang menjadi visi misi kami, di mana tentu visi kami ya dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia Raya. Dialog dan informasi di hari Kamis kembali hadir membawa informasi untuk kita semua. Di episode ke-24 ini, kita masih berbincang seputar geliat parpol menuju pemilihan serentak tahun 2024, kali ini bersama DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan narasumber Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM. Dipandu oleh host kita, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Klaten, Samsul Huda SHI. Saksikan Dinamis di channel YouTube KPU Klaten setiap Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pemilih Klaten dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Sahabat pemilih, episode Dinamis kali ini kita masih mengusung tema geliat partai politik menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Seperti kita sampaikan dalam episode sebelumnya bahwa secara serial KPU Kabupaten Klaten akan mengundang seluruh partai politik peserta pemilu 2019 dan calon peserta pemilu tahun 2024. Hari ini telah hadir di studio podcast KPU Kabupaten Klaten, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Bapak Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM. Selamat pagi Mas Hamenang. Pagi. Ya, saya manggilnya Mas Mawon karena lebih muda dari saya. Saya baca sempat riset tadi, Ketua DPRD Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten dan termasuk Ketua DPRD termuda se-Seluruh Raya ya Mas ya. Seluruh Raya. Ya. Sekali lagi terima kasih yang pertama atas sama-sama Mas kehadirannya di studio kita pagi ini. Sahabat pemilih, kepada Mas Hamenang, pertanyaan pertama saya ini adalah silahkan Mas Hamenang menyampaikan profil singkat dari PDI Perjuangan sendiri, khususnya PDI Perjuangan di Klaten. Bicara PDI, memang sebelum menjadi PDI Perjuangan dulunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Tanpa Perjuangan terlebih dahulu. Jadi itu dulu berdiri pada tanggal 10 Januari tahunnya 1973 dan kita tahu bersama kalau melihat sejarahnya ini awalnya gabungan dari beberapa partai politik. Ya. Kalau tidak salah dulu ada PNI, kemudian juga Partai Murba dan ada Partai IPKI serta Partai Parkindo. Nah, kemudian dinamikanya luar biasa sampai dulu pecah permasalahan di tahun 1997, kita kenal dengan kejadian 27 Juli ya, di mana ada dualisme antara kubu Pak Suryadi dengan Ibu Mega yang akhirnya kemudian Ibu Mega membuat PDI yang baru yaitu PDI Perjuangan di tahun 1999. Alhamdulillah langsung menang pemilu waktu itu. Alhamdulillah kemudian berproses sampai dengan hari ini. Nah, kalau untuk di Kabupaten Klaten sendiri kita bicara di eksekutif legislatif, alhamdulillah sudah beberapa periode ini baik bupati maupun ketua DPRD-nya berasal dari kader-kader Partai PDI Perjuangan dan alhamdulillah saat ini kita berada di 19 kursi dari 50 kursi anggota DPRD Kabupaten Klaten. Ya.
Terima kasih. Demikian tadi sahabat pemilih profil singkat dari PDI Perjuangan. Ya, betul. Karena sebagian masih orang lama bilang PDI gitu. Tapi sebenarnya ini sudah hal yang berbeda, kita PDI Perjuangan. Tadi sudah disampaikan secara singkat dari Mas Hamenang bahwa PDI Perjuangan di Klaten itu pemilu 2019 kemarin mendapatkan 19 kursi. Artinya suara mayoritas di DPRD Klaten, DPRD Kabupaten Klaten. Maka beliau yang akhirnya menjadi ketua DPRD Klaten. Demikian tadi sedikit profil singkat PDI Perjuangan, baik itu secara nasional maupun di Klaten khususnya. Selanjutnya Mas Menang, soal visi misi PDI Perjuangan. Apakah visi misi ini berbeda dengan PDI sebelumnya yang tadi disampaikan sebelum 99 atau seperti apa? Monggo disampaikan baik visi maupun misinya. Jadi silakan. Memang roh kami itu kan memang ajaran dari Bung Karno ya, Marianisme. Kemudian yang di breakdown oleh founding father kita menjadi Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Nah, itulah yang menjadi visi misi kami, di mana tentu visi kami ya dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia Raya. Kemudian Indonesia Rayanya itu seperti apa ya, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Artinya tujuan kita ya mulai dari awal ya, memang negara ini sudah berisikan dari berbagai macam suku ras agama, sehingga ya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bagaimana biar semuanya adil dan beradab, kita semua bersatu, dan terakhir ya tujuan goalnya ya otomatis ya dalam rangka kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial. Itu. Nah, itu di breakdown dalam kemudian misi kami lah. Misi kami otomatis yang memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa menjadi Indonesia Raya ini tadi. Nah, dalam rangka meraih hal tersebut tentu yang namanya partai politik, kemudian kita harus meraih kekuasaan, baik itu di eksekutif dan legislatif, dan kami berproses terus-menerus ke arah situ, dan alhamdulillah ini sudah secara nasional pemilu kedua secara beruntun yang kami menangkan. Nah, insya Allah mohon doa restu nanti sahabat pemilih, kan nggak mungkin saya mohon minta bantuan jenengan kan sahabat pemilih, barangkali nanti di 2024 tetap bersama dengan PDI Perjuangan kita bisa memenangkan hat-trick. Tujuan kita hat-trick di 2024. Ya, terima kasih Mas Menang, tadi sudah disampaikan secara singkat ya, bahwa secara garis besar visi ke depan dari PDI Perjuangan ini adalah mensejahterakan rakyat dan menuju Indonesia Raya seperti itu, dengan misi-misi yang banyak sekali untuk mencapai visi ke depan yang sangat besar itu tadi. Jadi memang PDI Perjuangan khususnya di Klaten ini sebagai partai mayoritas, kalau bisa disebut partai penguasa lah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja program dari PDI Perjuangan di Klaten ini khususnya baik untuk pendidikan pemilih bagi masyarakat Klaten. Jadi sebagai partai mayoritas, apa program pendidikan pemilih yang sudah dan akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di Klaten? Jadi kalau bicara pendidikan politik, kami melakukan baik itu untuk internal kami di kader, juga untuk warga masyarakat. Lah, kalau di kader kami dari masuk itu sudah luar biasa, Mas. Jadi kita ada tingkatan-tingkatan seperti anak sekolah, mulai dari kader tingkat pratama, kemudian madya sampai dengan utama. Nah, pratama itu biasanya pengurus tingkat desa, kecamatan, kemudian kursus tingkat ada pratama, kemudian meningkat seperti kami di DPRD ini kader madya, sebagian sudah di kader utama. Artinya kenapa itu dilaksanakan oleh partai, karena partai ini memang ideologi kami kuat, visi misi kami jelas, dan dalam rangka biar membumikan visi misi kami, doktrinasi itu harus masuk kepada setiap kadernya. Nah, maka dari itu ada sekelas-kelas kader. Itu untuk internal kami. Kemudian yang untuk di masyarakat, kami juga sering menyelenggarakan, Mas. Tentu dengan adanya anggaran juga dari pemerintah daerah ketika Kabupaten Klaten melalui Kesbangpol, ya kita gunakan dalam rangka pendidikan politik. Pendidikan politik ini kami juga melaksanakan mulai dari kegiatan bersama adik-adik pemilih usia dini. Kemudian yang terbaru kita bikin kegiatan bersama
ibu-ibu wanita, karena kita tahu saat ini ternyata yang cenderung agak apatis tidak hanya anak muda tapi juga ibu-ibu. Ibu-ibu lebih tertarik nonton drama Korea, sinetron daripada melihat berita politik. Nah, kita pahamkan agar ibu-ibu juga perlu paham dengan politik, karena dalam politik itu nanti banyak hal yang ada di situ menyangkut kebijakan yang pada akhirnya nanti juga akan dirasakan oleh ibu-ibu. Jadi wajib paham tentang politik. Makanya kita kegiatan ada sosialisasi ataupun pendidikan politik untuk perempuan ataupun ibu-ibu. Terima kasih Mas Menang. Berarti jadi tadi sahabat pemilih tadi sudah disampaikan oleh Mas Menang bahwa PDI Perjuangan Klaten ini sudah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat Klaten, khususnya bagi anak muda atau kita sebut pemilih milenial, kalau di bahasanya KPI itu pemilih pemula, dan juga kepada ibu-ibu atau emak-emak, dan itu biar seluruh masyarakat itu bukan hanya generasi muda, ibu-ibu, tua, bapak-bapak, semuanya agar melek politik. Ini sangat penting. Jangan sampai masyarakat kita menjadi apatis, acuh terhadap politik, tidak peduli politik. Karena negara tidak akan maju tanpa peran serta seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Ya, kita tahu sekali nyoblos itu kan menentukan nasib 5 tahun ke depan. Nah, itu yang selalu kita tekankan, ketika kita ngasal nyoblos, nggak datang nyoblos, itu akan merugikan 5 tahun ke depan. Ya, betul. Jadi di sini pemilih itu betul-betul harus bisa menggunakan hak pilihnya. Itu. Sekarang kita lebih santai lagi Mas Menang. Kita ngobrol ini masih, meskipun hari ini kita masih berada di tahun 2021, tapi sesuai tema kita bahwa kita secara berseri kita memberikan panggung seluas-luasnya kepada seluruh partai politik di Klaten, baik itu yang kemarin menjadi peserta pemilu 2019 maupun calon peserta pemilu besok di 2024. Nah, kita memberikan panggung seluas-luasnya kepada seluruh partai politik untuk apa istilahnya mengkampanyekan, mengiklankan, mensosialisasikan program masing-masing partai agar lebih dikenal masyarakat untuk khususnya menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Jadi pertanyaannya untuk PDI Perjuangan di Klaten khususnya, apa persiapan apa yang sudah dilakukan dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan 2024? Karena sekali lagi 2024 ini kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan. Kemarin kita 2019 sudah begitu dinamikanya pemilu, di 2019 besok itu di tahun yang sama kita tidak hanya akan menyelenggarakan pemilu tapi juga pilkada. Jadi rencana nih sekali lagi jadwal yang diusulkan oleh KPU itu Februari kita akan melaksanakan pemilu 5 surat suara, November kita akan memilih bupati dan gubernur. Tentu saja ini dinamikanya berarti akan kompleks. Yang presiden barengan dengan pilihan legislatif, kemudian yang pilkada di Desember, November itu bupati dan gubernur. Sekali lagi ini belum digedot di Komisi 2. Jadi untuk menghadapi 2024 ini apa yang sudah disiapkan PDI Perjuangan? Jadi ibarat perlombaan mobil ataupun balapan MotoGP lah. Ya sebelum kita bertarung tentu kita menyiapkan dulu timnya. Kita menyiapkan mesin motornya kan seperti itu. Nah, itu pun sama di PDI Perjuangan. Kan target kita meraih kemenangan hat-trick yang namanya mempertahankan itu biasanya lebih susah daripada meraih. Maka dari itu kita harus sedini mungkin menyiapkan semuanya. Maka dari itu ya dari awal kita mensolidkan partai dulu. Nah, dalam rangka mensolidkan partai dulu kami melakukan reorganisasi. Nah, ini tahapan reorganisasi sedang kami jalankan. Kabupaten Klaten alhamdulillah masih hangat. Tanggal 9 Desember kemarin malam kami melakukan musyawarah anak cabang, di mana itu reorganisasi kepengurusan tingkat kecamatan. Nah, itu nanti yang akan, karena mesin politik kan justru kalau kami kabupaten itu justru di tingkat desa dan kecamatan ini kita perbarui lagi, olinya kita perbarui lagi sehingga nanti kerjanya biar lebih cepat. Kemudian selain itu juga nanti sebentar lagi mungkin akan ada rakernas, rapat kerja nasional, di mana di situ nanti akan dirumuskan
strategi menuju 2024. Walaupun bocoran-bocoran sudah ada, namun ya tentu tidak bisa kami sebutkan di sini berkaitan dengan itu. Tapi intinya strategi. Ya, bagian dari nanti lawan akan mengetahui kan begitu. Intinya kami sudah mempersiapkan sedini mungkin, mulai dari proses kaderisasi kemudian hingga reorganisasi. Dan tadi juga termasuk kami melakukan pendidikan politik, pemahaman politik agar ya pemilih pemula dan juga ibu-ibu ini memahami politik. Itu juga bagian dari mempersiapkan di 2024 nanti agar seperti semangat dari KPU, partisipasi masyarakat ini bisa tinggi, yang berbondong-bondong bisa datang ke TPS karena ya alhamdulillah kemarin ya berkat kerjasama luar biasa KPU juga di pilkada kemarin ya tingkat kehadiran kita cukup tinggi yaitu 80,8%, ya tinggi sekali. Semoga nanti bisa mempertahankan, syukur-syukur bisa naik lagi kan begitu. Ya, terima kasih Mas Hamenang tadi soal program sudah, soal kesiapan tadi juga sudah disampaikan. Intinya meskipun sudah menjadi partai pemenang kemarin, tapi PDI Perjuangan sampai saat ini sampai hari ini sudah mempersiapkan untuk mempersiapkan menghadapi pemilu 2024 dengan tadi istilahnya memanasi mesin partai ya. Oke, kita belajar pengalaman mesin. 99 Mas. Ya. Kita waktu itu kan menang pemilu pertama, kemudian euforia berlebihan lah istilahnya. Akhirnya kita tidak mempersiapkan untuk pemilu yang berikutnya di 2024, akhirnya kami kalah. Kemudian 5 tahun berikutnya kalah lagi. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, ketika alhamdulillah kemarin kami menang, ya kami harus ketika menjelang pemilu harus sedini mungkin mempersiapkan segalanya sehingga akhirnya alhamdulillah 2 kali pemilu ini kami menang dan kami berusaha mempertahankan nanti di 2024 agar yang namanya visi misi ini nanti bisa komplit terlaksana karena ketika kita terpotong pemilu kemudian ada yang partai yang lain menang tentu kebijakannya akan berubah lagi ya. Semua akan berubah lagi yang itu menurut saya akan sedikit membuat kemunduran. Nah, kalau ini bisa terlaksana 3 kali pemilu barangkali nanti sudah luar biasa. Semoga kesejahteraan masyarakat Indonesia Raya yang kita harapkan bersama ini bisa benar-benar terwujud di Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Demikian tadi kesiapan PDI Perjuangan dalam memanasi mesin politiknya menghadapi 2024. Yang terakhir Mas Hamenang untuk closing statement harapan dari PDI Perjuangan sendiri khususnya dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Target atau apapun itu sebagai closing statement monggo kami persilakan. Yang pertama sebelum kami menyampaikan target tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada KPU Kabupaten Klaten khususnya karena sudah luar biasa dengan adanya kegiatan seperti ini sehingga kami partai politik bisa juga mempromosikan hal-hal apa yang ada di kami kemudian visi misi kami sampai dengan nanti kegiatan kami menuju 2024. Kemudian yang kedua berkaitan dengan 2024 tadi di awal kami sudah menyinggung bahwasanya target kami adalah menang untuk yang ketiga dan khusus untuk di Kabupaten Klaten memang karena alhamdulillah kemarin sudah 19 kursi ini kami ditargetkan untuk bisa menguasai 50% lebih. Jadi target kami mungkin 25-26 minimal itu. Syukur-syukur ya bisa lebih. Karena akan lebih nyaman ketika kami mengambil kebijakan, mengambil sebuah policy manakala kita menduduki di parlemen bisa 50 plus seperti itu. Ya, terima kasih closing statementnya Mas Hamenang, Pak Hamenang yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Ya, sahabat pemilih dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang santai kami di acara Dinamis episode kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa membawa manfaat, pengetahuan baru, semangat baru bagi sahabat pemilih di Klaten khususnya sehingga lebih melek terhadap politik khususnya di Kabupaten Klaten. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Klaten. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.